Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Kita akan membaca syarah dari kitab Bulughul Maram tentang hadis tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Nomor hadis 619. Kita baca dalam kitab Subul Salam dalam syarah Bulughul Maram. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa maddana bimadadihi wa hafadha alaina bi barakatihi wa asrarihi fid dharain amin. Wa an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Muttafaqun alaih. Diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasahharu, hendaklah kalian makan sahur, fa inna fis sahur, karena sesungguhnya dalam makan sahur itu barakah, terdapat barakah. Muttafaqun alaih, ay rawahu al-Imam Bukhari wa Muslim. Artinya muttafaq alaih ini diriwayatkan oleh al-Imam Bukhari dan Muslim. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasahharu fa inna fis sahuri barakah bi fathil muhmalah, ya, dengan fa, ya, dengan fathahnya yang muhmalah, yang tidak ada titiknya, dengan fathah yang tidak ada titiknya, sahur gitu, ya. Kalau dibaca sahur, ismun lima yatasahhar bihi, adalah sebuah nama bagi makanan yang Anda makan untuk sahur. Jadi kalau sahur itu nama makanan, makan sahur gitu. Waruya bid-dhammi, dan diriwayatkan dengan dhammah, suhur, ala annahu masdar, dan atas dasar itu adalah masdar dari. Jadi kalau suhur itu adalah masdar, kalau as-sahur itu adalah ismun lima yatasahharu bi. Keduanya sama-sama sahih, ya, bisa kita baca as-suhur ataupun as-sahur. Zada Ahmad min hadis Abi Sa'id. Imam Ahmad menambahkan dalam hadisnya Abi Sa'id, fala tad'uhu. Dalam hadis yang lain redaksinya ditambah, fala tad'uhu walau ayyatajarra ahadukum jur'atan min ma'in fa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Alal mutasahhirin. Fala tad'uhu, maka janganlah engkau meninggalkan makan sahur itu, walau ayyatajarra, sekalipun gitu engkau hanya meneguk, walau sekalipun ayyatajarra, meneguk, ahadukum, siapa salah satu kalian, jur'atan, satu tegukan, min ma'in, dari air. Jadi jangan ditinggalkan walau hanya minum seteguk air. Jadi dari hadis ini, tambahan yang ada dalam Imam Ahmad, kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya fadilah sahur ataupun suhur itu kita dapat walaupun kita hanya meneguk satu tegukan dari air. Fa innallaha, maka sungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikatnya Allah, yusalluna, berselawat, artinya mendoakan. Kalau dari malaikat itu adalah ampunan atau istighfar, kalau dari Allah adalah berupa rahmat, alal mutasahhirin, atas orang-orang yang melakukan sahur. Jadi jangan ditinggalkan karena memang fadilahnya besar, ya. Bahkan disebutkan fa innallah wa malaikatahu yusalluna ala al-mutasahhirin. Wa dhahirul amr wujubut tasahhur. Adapun zahir yang tampak dari amr, perintah itu adalah wajibnya at-tasahhur, makan sahur. Walakinnahu, akan tetapi, sarrafahu, dipalingkan, anhu, dari wujub itu, ilan nadabi, kepada kesunahan, ma thabata,
dari hadis yang telah tetap min muwasalatihi, dari melanjutkannya Nabi Muhammad SAW, wa muwasalati ashabihi, dan melanjutkannya para sahabatnya. Muwasalah di sini adalah artinya seseorang berpuasa dengan tanpa berbuka dan sahur gitu. Jadi lanjut, hari ini berpuasa, tidak berbuka ataupun tidak sahur, besoknya puasa lagi. Nah, itu Rasulullah pernah melakukan itu, dan kata beliau itu adalah khusus ya, karena beliau pada waktu malam itu diberikan rizki oleh Allah, sedangkan untuk para sahabatnya itu dilarang. Karena puasa wisol itu dilarang karena memang tidak seperti itu ya yang dicontohkan Nabi. Adapun kalau Nabi melakukannya adalah khusus kepada beliau. Wayati al-kalamu fi hukmil wisol, dan akan datang al-kalam penjelasannya fi hukmil wisol, dalam hukum puasa wisol, artinya menyambung puasa dengan tanpa berbuka dan sahur. Wa naqala Ibnul Munzir al-ijma'a ala anna tasahhura mandubun, dan dinukil oleh Ibnu Mandur al-ijma'a, akan sebuah ijma' ala atas anna tasahhura, sungguhnya makan sahur itu mandubun, adalah mandub, disunnahkan. Wal barakatu al musyar ilaiha fihi ittiba'us sunnah. Wal barakah, dan adapun barakah al musyar yang ditunjukkan ilaiha pada hadis itu, pada barakah itu, fihi dalam sahur itu, ittiba'us sunnah, adalah ittiba' mengikuti as-sunnah, akan sunnah. Wa mukhalafatu ahlul kitab, wa mukhalafah, dan membedai ahlul kitab, ahlul kitab. Jadi puasa mereka tidak ada sahurnya. Makanya di situ terdapat barokah dan juga mukhalafah ahlul kitab. Li hadis Muslim, li hadis, karena hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim marfu'an, dengan marfu'. Faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahar. Aklatus sahar. Faslu ma baina siyamina. Faslu pembedaannya, perbedaan. Fasal ini kan pemisah. Ma baina di antara, ma sesuatu, baina di antara, siyamina puasa kita orang muslim, wa siyami, dan puasa ahlul kitab, ahlul kitab, aklatus sahar, adalah makan sahur. Jadi perbedaan antara puasanya orang Islam dan ahlul kitab adalah makan sahur ya. Ini juga dijelaskan dalam hadis. Wattaqawi bihi alal ibadah. Wattaqawi, dan mengambil kuat, artinya membuat kuat ya, kuat dalam beribadah, bihi, dengan sahur itu, alal ibadah, atas ibadah. Jadi kalau kita sahur itu bisa mempunyai tenaga yang bisa kita pakai untuk beribadah di siang harinya. Kalau nggak makan sahur bisa lemas ya. Waziyadatin nasyad, waziyadah, dan bertambahnya an-nasyad, semangat ya, aktivitas. Watasabub, dan menjadi sebab lis sodakoh, untuk sodakoh, alaman, ala atas, man, orang, sa'ala, yang meminta, waktu sahar, di waktu sahur. Nah, jadi itu adalah hadis tentang kemanduban atau kesunahan dari berpuasa, kesunahan dari makan sahur, dan juga dijelaskan bahwasanya itu adalah ittiba'us sunnah dan mukhalafatu ahlil kitab, dan juga membuat kita lebih kuat menjalani hari untuk beribadah dan aktivitas lainnya, dan juga menjadi ladang bagi kita untuk memberikan sedekah apabila ada di antara orang-orang itu yang meminta sedekah di waktu sahur. Demikian pembacaan kita terhadap syarah Bulughul Maram pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.